Terima kasih sudah mengklik video ini dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum. Karena dengan melakukan subscribe, Anda telah mendukung channel ini untuk upload update hampir setiap hari. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa mulai masuk ke masa ketiga, fase ketiga ya. Jadi kan ada 5 fase Daulah Abbasiyah. Fase pertama Persia 1, fase kedua Turki 1, fase ketiga disebut dengan fase Bani Buaih. Nah, di fase Bani Buaih ini Daulah Abbasiyah termasuk dunia Islam itu memasuki yang namanya gerakan memisahkan diri. Yang bahasa Arabnya Asr Istiqlali atau Asr Infisoli. Di masa itu, Daulah Abbasiyah yang tadinya luas sekali ya, besar sekali, itu nanti terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Yang mereka rajanya nggak ditunjuk lagi sama Daulah Abbasiyah, tetapi mereka turun-temurun. Tetapi mereka tetap membaiat Khalifah Abbasiyah sebagai khalifah mereka. Tadinya mereka adalah gubernur yang dikirim, ya. Pertamanya kayak gitu. Nanti lama-lama dia menetap di situ. Kemudian nggak mau diganti, ya, sama Khalifah Abbasiyah nggak mau diganti. Maka Khalifah Abbasiyah membolehkan dia berkuasa, dilanjutkan oleh anak-anaknya nanti. Nah, ini seperti ini kasus ini terjadi di banyak sekali wilayah. Bisa saya katakan mungkin hampir di semua wilayah kecuali Irak, ya. Yang mungkin memang Daulah Abbasiyah sendiri kalau Anda baca ya, sejak masanya Harun al-Rasyid itu khalifah sudah jarang mengontrol negara ya. Mungkin di masa Persia 1 masih bisa, nanti di masa Turki 1 itu sudah jarang. Jadi Daulah Abbasiyah khalifahnya hanya terima jadi ya, dia hanya mengikuti upacara-upacara kenegaraan, melantik sultan yang baru. Kemudian kalau ada acara-acara besar ya, hari-hari besar, itu dia ikut. Tapi dia nggak ikut mengatur negara secara langsung ya. Terutama di fase kedua, ketiga. Nah, di fase ketiga ini muncul beberapa kerajaan-kerajaan besar yang mungkin Anda sering dengar ya. Tapi memang nggak terlalu terkenal ya. Di Mesir sendiri kalau Anda baca sejarahnya itu nanti banyak ada daulah-daulah yang mungkin jarang diketahui orang. Ada yang namanya Daulah Ekshidiyah. Nah, Daulah Ekshidiyah ini dari salah satu utusan ya, salah satu jenderal yang dikirim Bani Abbas ke Mesir untuk jadi penguasa di sana, yang kemudian nggak mau pulang. Kemudian nanti dilanjutkan oleh anaknya. Dan nanti Daulah Ekshidiyah dikalahkan nih sama daulahnya Tuluniyah. Ya, Tuluniyah ini adalah jenderal lain yang dikirim juga ke Mesir, yang kemudian berhasil mengalahkan Daulah Ekshidiyah. Maka dia mendirikan kerajaan baru namanya Tuluniyah. Peninggalannya masih ada sampai sekarang di Kairo, namanya Masjid Ibnu Tulun. Itu salah satu masjid terbesar di Kairo saat itu ya, dan emang gede banget. Dan itu jadi tempat mereka mengatur pasukan. Tapi sampai sekarang udah nggak digunakan. Jadi kalau Anda ke Masjid Ibnu Tulun, udah nggak dipakai sholat Jumat lagi dia. Udah banyak yang kosong. Tapi memang bangunannya besar sekali. Nah, kemudian setelah itu nanti muncul Daulah Fatimiyah. Nah, di masa Daulah Fatimiyah, dari mana mereka datangnya? Ini saya bahas Mesir dulu ya, karena hubungannya nanti dengan Daulah Mamlukiyah. Jadi urutannya begitu, nanti ada Daulah Ekshidiyah, Daulah Tuluniyah, kemudian Daulah Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah itu dia muncul dari ujung barat benua Afrika, dari daerah Maroko, Maghrib ya, ujung barat dunia Islam. Nah, di situ ada nanti orang-orang yang mengaku keturunan Rasulullah ya, dari nasabnya dari Fatimah, yang kemudian dia nanti mendirikan Daulah Fatimiyah di Maroko ya. Kemudian dia berhasil meluas nanti, menguasai hampir seluruh Afrika Utara, sampai menguasai
Mesir. Ya, itu nanti nama jenderalnya adalah Jauhar As-Sisili. Pernah dengar gak? Ini sangat terkenal, Jauhar As-Sisili. Ini beliau ini yang mendirikan kota Kairo. Jadi Kairo itu didirikan oleh Daulah Fatimiyah. Yang mendirikan namanya Jauhar As-Sisili. Dan dia ini orang Eropa ya. Jadi kalau Anda lihat namanya As-Sisili, Sisil dari kata Cecilia, salah satu pulau di wilayah Italia, yang sekarang udah jadi kafir ya kebanyakan ya, udah non muslim lagi sekarang. Dulu dia Islam, dulu bagian dari Daulah Fatimiyah. Jadi Daulah Fatimiyah ini selain dia kuat angkatan daratnya, angkatan lautnya juga lumayan kuat, berhasil menaklukkan beberapa pulau di seberang Laut Tengah ya. Jadi Laut Tengah itu laut antara Eropa sama Afrika ya, itu Laut Tengah. Jadi sebagian berhasil dikuasai. Salah satunya Pulau Cecilia itu ya. Pulau Cecilia ini, nah di sana dilahirkan salah seorang jenderal besar Muslim namanya Jauhar As-Sisili. Nah, Jauhar As-Sisili kemudian mendirikan Kairo ya. Dan Kairo ini kalau Anda lihat namanya, Kairo artinya penakluk. Apa maksudnya? Jadi Daulah Fatimiyah mendirikan kota Kairo untuk tujuan utamanya menaklukkan Daulah Abbasiyah. Nah, jadi di masa itu nanti umat Islam terpecah menjadi bahkan 3 khilafah. Jadi Daulah Fatimiyah nggak mau membaiat Khalifah Abbasiyah, maka mereka menjadi khalifah sendiri yang disebut Khalifah Fatimiyah ya, karena mereka adalah khilafah Fatimiyah. Cuma seperti saya ceritakan di awal bahwa Syekh Jalaluddin As-Suyuti ya, kenapa beliau tidak memasukkan Khalifah Fatimiyah dalam kitabnya Tarikh Khulafa? Karena beliau tidak menganggap mereka sebagai khalifah. Karena beliau menganggap nasabnya tidak jelas. Ya. Jadi kalau Anda baca di awal-awal buku Tarikh Khulafa, seperti saya pernah jelaskan bahwa khalifah-khalifah Fatimiyah itu nggak mau didebat tentang masalah nasab mereka. Jadi sebagian ulama sudah mengungkap bahwa nasab mereka salah ya. Tidak benar bahwa mereka keturunan Fatimah Az-Zahra, tetapi mereka menolak ya. Mereka menolak berdebat, mereka juga nggak mau dibilang bahwa mereka itu bukan keturunan Fatimah. Jadi singkat cerita, Jalaluddin As-Suyuti itu tidak mau mengakui khilafah Fatimiyah sebagai khilafah yang sah. Itu sebabnya kita nggak belajar di Tarikh Khulafa ini. Padahal Fatimiyah punya khalifah sendiri yang berbeda dengan Khalifah Abbasiyah. Nanti ada satu khalifah lagi di waktu yang sama ya. Jadi ini sezaman. Di satu zaman ada 3 khalifah. Pertama Abbasiyah, kedua Fatimiyah di Kairo, ketiga Daulah Umayyah, Khalifah Umawi di Cordoba, Andalusia. Itu di waktu yang sama ya. Jadi bukan ganti-gantian, tapi di waktu yang sama ada 3 khalifah. Nah, saat itulah nanti, saat umat Islam terpecah menjadi 3 khilafah itu, datang tentara salib. Ya, maka terjadi sejak saat itu perang salib. Jadi perang salib berlangsung sekitar 200 tahun. Dimulai di masa Daulah Abbasiyah, berakhir ya, benar-benar berakhir itu nanti di masa Turki Utsmani. Bahkan yang saya baca dari kitabnya Syekh Imaroh ya, beliau salah satu Syekh Al-Azhar, beliau mengatakan sebenarnya perang dunia 1 itu masih perang salib. Karena kalau Anda lihat itu ada Turki Utsmani ya. Walaupun Turki Utsmani bersekongkol dengan Hongaria dan juga Jerman ya, melawan Amerika, Inggris dan Perancis. Itu perang salib juga kata beliau. Karena di situ Turki Utsmani dikalahkan. Wilayah-wilayah Islam, negeri-negeri Islam dikuasai oleh orang-orang Kristen. Maka nanti ada satu peristiwa yang dicatat dalam sejarah di mana Jenderal Inggris yang menguasai wilayah Turki Utsmani itu nanti mampir ke kuburannya Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian yang saya baca nih ya di bukunya Syekh Imaroh, jenderal ini nanti menginjak kuburannya Salahuddin sambil mengatakan, sekarang kami yang menang, kami sudah kembali, itu kata dia. Jadi perang salib kalau menurut saya sampai hari ini kita masih berperang. Tapi memang suasananya beda ya.
sudah nggak lewat senjata dengan fisik lagi, tapi lebih kepada perang pemikiran dan lain sebagainya. Nah, saya lanjut kembali ke yang tadi ya. Nah, nanti di masa Daulah Fatimiyah ini ada satu masa di mana Daulah Fatimiyah ini sangat lemah sampai dikuasai tentara salib. Jadi Mesir secara keseluruhan dikuasai tentara salib. Ya, jadi tentara salib berhasil masuk melalui Syria ya. Dia menguasai Anatolia, kemudian wilayah Syria yang sudah dikuasai Islam, mereka kuasai, bahkan mereka masuk ke Palestina. Ya, jadi mereka itu ingin sekali menguasai Palestina. Kenapa? Karena Palestina adalah tempat lahirnya Isa, yang mereka sebut Yesus. Ya, jadi mereka juga perlu pergi haji. Pergi hajinya kemana? Ke Yerusalem. Ya, tempat lahirnya Isa Al-Masih, yang mereka sebut dengan Yesus. Ya, Yesus Christ, orang Kristen nyebutnya ya. Ya, itu banyak perdebatan tentang itu ya. Menarik sekali tentang Yesus Kristus. Apakah Yesus itu sama dengan Isa gitu kan? Yang ternyata teks-teks sejarah menuliskan sama ya. Nah, mereka berambisi menguasai wilayah itu. Maka mereka berhasil nanti menguasai Palestina, sebagian Syria, dan bahkan masuk ke Mesir. Nah, ketika Mesir dikuasai oleh Kristen, saat itu yang berkuasa di situ adalah Daulah Fatimiyah. Dan khalifahnya nggak dibunuh waktu itu ya, masih ada, masih hidup, tapi nggak punya kekuasaan. Nah, di saat itu ya, nanti Daulah Abbasiyah yang dibantu dengan negara pecahannya, daulah pecahannya namanya Daulah Zenkiyah. Jadi di wilayah Syria ada negara semi merdeka yang agak memisahkan diri, dikuasai oleh keluarga Zenki. Mereka juga masih membaiat Khalifah Abbasiyah. Ya, jadi mereka merdeka tetapi masih mengakui Khalifah Abbasiyah sebagai khalifah mereka. Jadi mereka bagian dari Daulah Abbasiyah. Rekamannya nggak ini nih. Coba lagi deh. Oke, nanti ada yang disebut dengan Daulah Zenkiyah. Daulah Zenkiyah ini, ya, seperti saya bilang tadi, sezaman dengan Fatimiyah Abbasiyah, tetapi dia semi merdeka. Nah, saat itu Daulah Zenkiyah ditugaskan oleh Daulah Abbasiyah, ya, dan juga inisiatif mereka sendiri untuk mengusir tentara salib dari Mesir. Nah, yang dikirim saat itu, ini saya mungkin bisa salah namanya ya, silakan dikoreksi ya. Karena pengetahuan zaman dulu nih, udah lama saya nggak baca bukunya. Daulah Zenkiyah saat itu mengirim salah seorang jenderalnya namanya Muhammad bin Bashir. Muhammad bin Bashir membawa keponakannya namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi mereka berdua berangkat ke Mesir. Dan singkat cerita mereka berhasil ya menguasai seluruh Mesir, mengusir tentara salib. Nah, tidak lama setelah itu ada kejadian, yaitu jenderalnya meninggal, Muhammad bin Bashir meninggal. Maka beliau digantikan oleh keponakannya Salahuddin Al-Ayyubi. Tidak lama setelah itu, Khalifah Fatimiyah meninggal. Khalifahnya waktu itu masih kecil, usianya sekitar belum sampai 15 tahun ya, meninggal. Akhirnya yang jadi penguasa Mesir adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa sejarah itu kadang di luar akal sehat kita ya. Sejarah itu kadang di luar prediksi. Dan seperti kata dosen saya, Profesor Ahmad Aid, beliau mengatakan kadang sejarah itu berjalan dengan ketentuan Tuhan ya. Jadi kalau kita tidak menyadari, seharusnya, dan kita seharusnya menyadari bahwa sejarah itu yang mengendalikan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menggambarkan dengan kisahnya Salahuddin ini. Jadi beliau ini tadinya bukan siapa-siapa ya. Anak muda yang tidak dikenal, berangkat bareng pamannya ke Mesir ya. Bukan jenderal utama dan bukan penguasa Mesir. Tetapi dalam waktu singkat nanti beliau menjadi penguasa seluruh Mesir dan Syria. Setelah wafatnya pamannya ya, beliau akhirnya jadi jenderalnya kan, panglimanya. Kemudian setelah wafatnya Khalifah Fatimiyah, beliau jadi penguasa Mesir. Nah, selanjutnya ternyata Raja Daulah Zenkiyah meninggal juga, yang di Syria ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia menjadi penguasa semuanya.
Mesir dan juga Syria. Jadi Daulah Abbasiyah Fatimiyah yang tadinya pecah itu disatukan oleh takdir ya. Dengan wafatnya tokoh-tokoh tersebut disatukan oleh satu tokoh yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Yang kemudian dia berhasil menyatukan semua kekuatan militer yang ada di Mesir dan juga Syria untuk menguasai Palestina ya, menguasai Baitul Maqdis. Inilah yang membuat Salahuddin nanti menjadi penakluk Baitul Maqdis untuk kedua kalinya setelah dikuasai orang-orang salib. Nah, itu ada filmnya juga ya, Kingdom of Heaven. Anda bisa lihat, menarik sekali. Jadi memang Salahuddin ini beliau tokoh yang dihormati oleh orang-orang Kristen maupun orang-orang Muslim. Jadi beliau ini berani dan juga toleran ya. Bedanya ketika orang Kristen masuk ke Palestina, sejarah mencatat orang Muslim dibantai. Ya, mungkin saya belum baca angkanya ya. Saya yakin lebih dari 1000 mungkin, ribuan orang dibantai. Tapi di masa ketika Salahuddin Al-Ayyubi memasuki Baitul Maqdis, menguasai kerajaan-kerajaan Kristen yang ada di situ, tidak ada yang dibantai. Semua boleh hidup, semua boleh tinggal. Yang mau pergi silakan pergi, yang tinggal silakan tinggal. Tidak ada yang dibantai. Semua hak-hak dijaga. Inilah yang membuat orang Kristen mencatat dengan tinta emas ya, penaklukan Islam di Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan yang beliau lakukan ketika masuk Baitul Maqdis adalah sujud syukur ya. Jadi dan saya yakin juga Baitul Maqdis sekarang sedang dikuasai oleh orang Yahudi ya. Ya saya yakin cepat atau lambat pasti kita kuasai lagi. Ya, ini kalau kata salah satu pengurus asrama saya waktu di Kairo, beliau mengatakan Palestina itu seperti barometer iman. Ketika iman orang Islam sedang turun, dia akan dikuasai asing. Ketika imannya sudah kuat, ya, maka akan dikuasai lagi. Jadi sekarang ini iman umat Islam sedang turun ini. Ya, mudah-mudahan nggak lama lagi lah kita kuasai. Jadi terakhir itu kita menguasai Palestina ya tahun 48 ya. Sampai 48 umat Islam masih menguasai. Setelah 48 dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Nah, saya lanjutkan ya. Nanti dari Daulah Ayyubiyah dia berkuasa sekitar 100 tahun. Ya. Dan Daulah Ayyubiyah nanti menghilangkan doktrin Syiah yang pernah diajarkan oleh Daulah Fatimiyah. Jadi Daulah Fatimiyah ini negara Syiah ya. Maka Al-Azhar yang didirikan oleh Daulah Fatimiyah itu tadinya adalah universitas Syiah. Kemudian dijadikan Ahlus Sunnah, dijadikan Sunni lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Karena beliau Sunni ya. Nah, nanti ada suatu masa ya di mana keturunan Salahuddin Al-Ayyubi ini menikah dengan orang Mamluk ya. Jadi Mamluk ini kenapa disebut Mamluk? Mamluk dari kata malaka, artinya milik. Jadi mereka ini adalah budak milik yang dibawa oleh orang-orang Daulah Fatimiyah dan Daulah Ayyubiyah ke Kairo untuk menjadi pasukan perang. Jadi mereka kebanyakan adalah budak ya. Jadi Mamluk artinya budak milik. Dan mereka ini ya, seiring berjalannya waktu, setelah selang puluhan tahun, ratusan tahun, mereka ini akhirnya menjadi jenderal-jenderal yang sangat berpengaruh. Mereka memimpin pasukan ya, menjadi penguasa, dan juga nanti akhirnya sebagian dari mereka yang perempuan ya menikah dengan Kaisar atau Sultan Al-Ayyubi, Sultan Daulah Ayyubiyah. Nah, nanti ada namanya saya lupa nih pendirinya ya. Pendirinya itu adalah Ratu Badr, namanya Badr. Nah, Ratu Badr ini beliau menjadi ratu di saat Sultan Ayyubiyahnya meninggal dunia. Ya. Jadi kalau Anda lihat list penguasa Daulah Mamlukiyah, nomor satunya bukan laki-laki tetapi perempuan. Dia adalah istri Sultan Ayyubiyah terakhir,
Tetapi ketika beliau jadi penguasa, nggak disetujui oleh umat Islam. Maka umat Islam bermusyawarah dan akhirnya mereka bersepakat memilih pemimpin yang baru. Dan ternyata yang dipilih adalah orang Mamluk, ya, mantan budak yang seorang jenderal. Karena memang pemimpin harusnya yang bisa memimpin perang, ya. Saat itu memang dibutuhkan seperti itu. Kalau sekarang udah nggak lagi, ya, sipil udah bisa jadi penguasa, ya. Sekarang kayak Pak Jokowi kan sipil beliau. Nah, dan perlu Anda tahu bahwa daulah Mamlukiyah itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut Mamlukiyah Bahriyah, ada yang disebut Mamlukiyah Burjiyah. Bahriyah dan Burjiyah. Ba jim ro, ya, Burjun. Apa bedanya? Mamlukiyah Bahriyah adalah Mamlukiyah yang keturunan Turki dan juga Mongol, ya. Jadi wilayah-wilayah Asia Tengah. Sedangkan yang Burjiyah ini adalah orang-orang keturunan Rusia. Markasnya asalnya adalah daerah namanya Kaukas. Ya, Anda kalau pernah dengar mungkin Kaukas, ini adalah daerah mayoritas Islam yang ada di Rusia. Sampai hari ini masih mayoritas Islam dan mereka agak-agak separatis, ya. Pengen merdeka tapi ditekan oleh orang-orang Rusia. Maka saat ini Rusia itu 20% Muslim dan mayoritas tinggal di Kaukas, ya, paling besar Kaukas. Saya punya teman orang sana juga waktu di Mesir, ya. Orangnya ya kayak bule, ya, gede, badannya pirang. Jadi orang-orang Mamluk ini memang kebanyakan bisa dikatakan memang rasnya ras kulit putih, ya. Jadi pirang dan juga badannya besar, ya, kulitnya putih. Nah, jadi nanti Badr ini dia menikah lagi dengan Sultan Mamluk pertama. Saya lupa namanya, An-Nasr kalau nggak salah, ya. Nanti saya takut salah, ya. Nanti silakan dicek sendiri. Saya sudah nggak hafal namanya. Nah, sampai kemudian, ya, singkat cerita, nanti sampailah Kaisar Mamluk ini, Raja Mamluk ini, Sultan Mamluk ini, sampai ke satu masa yang dipilih itu namanya Sultan Saifuddin Qutuz. Ya, itu kalau nggak salah yang keempat atau kelima, ya, dari silsilah, dari list daftar penguasa Mamlukiyah. Jadi memang Mamlukiyah ini bedanya dengan Abbasiyah. Kalau Abbasiyah semua penguasanya dari keturunan yang sama, ya, Abbasiyah. Jadi kalau Anda buat pohon keturunan dia nyambung tuh. Tapi daulah Mamlukiyah itu kadang susah, ya, karena sebagian nggak ada hubungan keluarga dengan yang lain. Nah, maka nanti singkat cerita, ketika datang pasukan Mongol ke Baghdad, ya, tahun 656, 1258 Masehi, ya, 656 Hijriah. Saat itu sebenarnya yang jadi penguasa di Mesir adalah Sultan Ayyubi yang masih kecil. Ini yang saya baca, ya. Kemudian nanti dipilihlah raja yang baru, yaitu Saifuddin Qutuz ini. Dan ketika pasukan Mongol berhasil menguasai Irak, kemudian Baghdad, kemudian mau masuk ke Kairo, mereka berhasil dikalahkan oleh pasukannya Saifuddin Qutuz. Ya. Dan ini pertama dalam sejarah, ya, pertama dalam sejarah pasukan Mongol kalah. Jadi kalau Anda baca sejarah, Mongol itu menguasai mungkin sepertiga dunia. Dia menguasai seluruh Cina, ya, seluruh Mongol. Bahkan kalau saya lihat petanya hampir seluruh Asia Tenggara kecuali Indonesia mungkin, ya. Karena dia menguasai wilayah-wilayah Vietnam dan sekitarnya itu dia kuasai juga. Kemudian masuk ke wilayah Eropa Timur, ya. Luas sekali. Jadi mereka nggak pernah kalah. Kenapa mereka nggak pernah kalah, ya? Kalau saya lihat, pertama pasukannya besar. Jadi orang Mongol ini orangnya banyak, ya. Yang kedua, mereka ini sangat kuat perangnya, ya, orangnya semangat perang. Maka yang tadi disebut tadi Timur Leng ini keturunan Genghis Khan dari salah satu keturunannya yang masuk Islam, ya. Jadi Timur Leng ini Islam, Muslim.
Itulah yang membuat Islam itu menyebar lebih cepat ya, karena bantuan orang-orang Mongol ini. Aduh, istirahat dulu ya. Ya itu dulu mungkin ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.